Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suhaibul Karib. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, penjurusan Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UAS tentang mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan dosen pengampu Bapak Foni. Ada beberapa pertanyaan tentang UAS hari ini, yaitu yang pertama tentang akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi bisnis saat ini. Jadi, teman-teman semuanya, akurasi dan kecepatan itu adalah dua faktor yang sangat penting tentunya dalam dunia bisnis saat ini yang terus berkembang dengan cepat dan kompetitif. Keputusan yang cepat dan akurat dapat memberikan keuntungan yang kompetitif bagi perusahaan. Kedua faktor tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dan penting untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Keputusan yang cepat akan tetapi tidak akurat itu dapat menyebabkan kesalahan yang mahal. Sedangkan keputusan yang akurat namun lambat dapat membuat perusahaan menjadi kehilangan akan peluang. Secara keseluruhan, akurasi dan kecepatan itu memainkan peran sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan. Kombinasi dari keduanya dapat membantu perusahaan akan terus kompetitif, merespon perubahan pasar yang sangat cepat, dan mengambil langkah-langkah strategis yang efektif. Serta yang selanjutnya itu untuk contoh seberapa cepat dan akuratnya sebuah pengambilan, seberapa pentingnya sebuah teori pengambilan keputusan ini yang dilakukan secara cepat dan akurat pada proses bisnis saat ini. Saya ambil contoh di dalam bidang keuangan, itu tentang dalam perdagangan saham, itu investor pedagang perlu mengakses dan menganalisis informasi pasar secara real time untuk membuat keputusan investasi yang tepat waktu. Kesalahan atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan ini dapat berdampak signifikan terhadap hasil investasi itu sendiri. Sekarang pertanyaan yang kedua, yaitu tentang berikan contoh bidang keuangan dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Menurut KBBI sebelumnya, saya ingin menjelaskan seberapa mengenalnya dan mengertinya saya tentang bias itu. Menurut KBBI, kata bias sendiri berarti simpangan. Dalam ilmu fisika berarti belokan arah dari garis lurus tempuhan karena menembus benda benih yang lain seperti cahaya yang menembus kaca, bayangan yang berada di dalam air. Menurut kamus psikologi apa mengartikan bias adalah keberpihakan berbentuk sebuah kecenderungan dalam menentang sesuatu. Sedangkan menurut Oxford Dictionary, bias berarti prasangka yang mendukung atau menentang suatu hal, orang atau kelompok dibandingkan dengan orang lain, biasanya dengan metode yang dianggap tidak adil. Sedangkan secara istilah, bias sendiri adalah kecenderungan atau penyimpangan dari kebenaran dalam pengumpulan data, analisa data, interpretasi, dan publikasi yang dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Kondisi tersebut secara perlahan akan mempengaruhi penilaian dan keputusan seseorang individu ketika saat hendak memutuskan sesuatu hal. Saya ambil contoh di dalam manajemen keuangan, itu bagaimana pengaruh teknologi itu dapat mempengaruhi bias di dalam bidang keuangan. Secara sederhana, contohnya adalah pengelolaan
portofolio investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengambilan keputusan investasi. Teknologi dapat membantu mengurangi bias dan meningkatkan akurasi, misalnya penggunaan algoritma dan sistem cerdas dalam analisis data. Investasi dapat membantu mengidentifikasi pola pasar, menghitung resiko, dan memberikan rekomendasi investasi yang objektif. Dengan demikian, keputusan investasi dapat diambil berdasarkan data, fakta yang kuat, mengurangi pengaruh bias personal seperti preferensi, emosi, atau kecenderungan spekulatif lainnya. Sekarang yang terakhir yaitu tentang proses pengambilan keputusan terkait memilih investor bisnis untuk ekspansi. Dapat dilakukan secara urut dan terperinci dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu harus mengetahui tentang identifikasi alternatif. Di sini tentang identifikasi 5 alternatif kandidat investor yang mungkin menjadi pilihan ekspansi bisnis kita ke depannya. Misalnya, alternatif kandidat investor dapat mencakup lembaga keuangan, perusahaan modal venture, investor swasta, investor angel, atau investor strategis. Yang kedua, tentang bagaimana cara kita menentukan kriteria yang relevan dan penting dalam memilih investor ini. Kriteria ini harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnis. Contohnya, kriteria yang mungkin termasuk adalah keahlian industri, jumlah investasi yang dapat disediakan seperti reputasi, jaringan, sumber daya yang dimiliki investor, dan tingkat keterlibatan diharapkan dari investor itu sendiri. Yang ketiga, pembobotan kriteria. Di sini kenapa kriteria investor itu perlu kita berikan pembobotan secara masing-masing? Karena untuk mencerminkan tingkat kepentingannya dalam pengambilan keputusan. Pembobotan ini juga dilakukan secara rasional, dapat didasarkan pada pertimbangan seperti prioritas bisnis, strategi ekspansi, dan kebutuhan jangka panjang perusahaan. Misalnya, keahlian industri dianggap sangat penting. Kriteria ini dapat diberikan bobot yang lebih tinggi. Contoh sederhananya seperti itu. Dan yang keempat itu tentang kumpulan data yang relevan untuk masing-masing kriteria setiap alternatif kandidat investor. Yang kelima itu ada analisis decision matrix. Buatlah secara decision matrix keputusan untuk membandingkan alternatif kandidat investor berdasarkan kriteria yang telah kita pilih sendiri. Kemudian kalikan skor dengan bobot kriteria yang sesuai jumlah hasilnya untuk setiap alternatif kandidat investor. Skor yang tertinggi menunjukkan investor yang paling cocok untuk melakukan ekspansi bisnis kita ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada tugas teori pengambilan keputusan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ikan hiu makan salam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.